I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Pengertian etika dan moral. Dalam era 4.0, pengertian etika dan moral tetap memiliki dasar yang sama dengan era sebelumnya, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas yang ada. Berikut adalah pengertian etika dan moral di era 4.0. Etika di era 4.0. Etika mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku individu dan keputusan mereka dalam konteks teknologi tinggi. Di era 4.0, etika mencangkup pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, big data, dan internet. Hal ini melibatkan pertanyaan tentang privasi, keadilan, kebebasan, dan dampak dari teknologi tersebut. Moral di era 4.0. Moral merupakan pandangan tentang apa yang benar, salah, baik, dan buruk. Di era 4.0, moralitas melibatkan penerapan nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan teknologi, melibatkan pertanyaan tentang integritas dalam penggunaan teknologi, tanggung jawab terhadap data dan informasi, serta konsekuensi sosial tindakan yang diambil di dunia digital. Dalam era 4.0, penting bagi kita untuk mengembangkan etika dan moral yang responsif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi. Etika dan moral di era ini melibatkan pemikiran kritis, kesadaran terhadap dampak sosial, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap privasi, dan keberlanjutan. Tantangan dan peluang. Di era 4.0 terdapat tantangan dan peluang yang perlu dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang muncul di era 4.0. Yang pertama, teknologi disrupsi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan otomatisasi dapat mengancam lapangan kerja tradisional dan membutuhkan adaptasi yang cepat dalam dunia kerja. Yang kedua, ketimpangan digital. Akses terhadap teknologi dan koneksi internet tidak merata di seluruh dunia, menciptakan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Meningkatkan konektivitas dan pengumpulan data menimbulkan risiko keamanan dan pelanggaran privasi yang perlu diatasi dengan kebijakan dan perlindungan yang tepat. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya, memerlukan adaptasi dan pemahaman yang mendalam. Peluang di era 4.0. Yang pertama, inovasi dan efisiensi. Teknologi canggih memungkinkan inovasi baru dan peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan energi. Kedua, konektivitas global. Teknologi digital memungkinkan konektivitas global yang lebih besar, memungkinkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara individu dan organisasi di seluruh dunia. Ketiga, akses informasi. Internet memberikan akses luas ke informasi dan pengetahuan, memberikan peluang bagi individu untuk belajar dan mengembangkan diri secara mandiri. Keempat, solusi global. Teknologi dapat digunakan untuk menenangi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Pentingnya etika dan moral. Etika dan moral tetap sangat penting di era 4.0, bahkan mungkin lebih penting daripada sebelumnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika dan moral memiliki peran yang signifikan di era ini. Yang pertama, mengatasi tantangan etis. Era 4.0 membawa berbagai dilema etis baru yang muncul dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan big data. Etika membantu kita menghadapi dan menyelesaikan tantangan ini
ini dengan mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan kita. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan teknologi dan menjaga kemanusiaan dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Yang kedua, mengarahkan perilaku dan keputusan. Etika dan moral memberikan pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak di dunia digital yang kompleks. Nilai-nilai seperti keadilan, integritas, tanggung jawab, dan empati membantu kita memilih tindakan yang benar dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Etika dan moral juga membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain secara online, mempromosikan sikap saling menghormati, dan menghindarkan perilaku yang merugikan. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Etika dan moral yang kuat adalah dasar untuk membangun kepercayaan dalam era digital. Ketika individu dan organisasi beroperasi dengan integritas dan menghormati nilai-nilai etis, ini membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi diperlukan untuk adopsi teknologi baru, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, menghadapi dampak sosial. Perkembangan teknologi di era 4.0 memiliki dampak sosial yang signifikan. Etika dan moral membantu kita mempertimbangkan dampak sosial dari penggunaan teknologi, termasuk masalah seperti ketimpangan digital, privasi, keadilan, dan kerugian kerjaan. Dengan memegang teguh prinsip etis, kita dapat mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam keseluruhan, etika dan moral di era 4.0 menjadi landasan yang penting untuk menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan memastikan pengembangan teknologi yang manusiawi dan berkelanjutan. Etika dan moral membantu kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas dalam dunia yang semakin terhubung dengan kompleks. Berdasarkan uraian makalah ini, dapat disimpulkan bahwa nilai moral merupakan suatu sistem penilaian yang bersumber dari kehendak maupun keinginan di dalam diri manusia. Begitu pula antara moral dan etika terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. Untuk menjadikan kita sebagai manusia yang baik dalam beretika dan bermoral, kita harus menanamkan sebuah mindset yang positif, di mana mindset positif akan berpengaruh dalam beretika dan bermoral untuk menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Sekian pembahasan dari saya, dan mari bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah berakreditasi B dan memiliki 6 fakultas dan 8 prodi, salah satunya Fakultas Keperawatan.